Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, pejuang PPG dimanapun berada, saya ucapkan selamat berjuang yang sedang PPL sekarang ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bagi kepada kalian semua tentang kisi-kisi UP UKM PPG lagi. Nah, kali ini saya akan nge-share kisi-kisi yaitu jurusan bimbingan konseling. Semoga saja video ini dapat bermanfaat. Nah, sebelum lanjut, teman-teman, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Nah, efeknya juga saya semakin semangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pada videonya. Ini dia kisi-kisinya. Kisi-kisi UP UKM PPG Bimbingan Konseling periode 1 tahun 2020. Yang pertama, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan salah satu prinsip bimbingan dan konseling. Kedua, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan landasan keilmuan pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ketiga, guru BK atau konselor dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Teman-teman, cara baca saya agak berbeda ya, biar semakin semangat ya gitu. Oke. Yang keempat, yaitu guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan landasan budaya dalam layanan bimbingan dan konseling. Kelima, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah dinamika perilaku manusia dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Keenam, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah mekanisme perubahan perilaku manusia dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ketujuh, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kedelapan, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kesembilan, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kesepuluh, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Lanjut ke 11, guru BK atau konselor dapat menganalisis esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal satuan jalur pendidikan formal. Ke-12, guru BK atau konselor dapat menganalisis esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan non formal. Ke-13, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Ke-14, guru BK atau konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum. Ke-15, guru BK atau konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan kejuruan. Ke-16, guru BK atau konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan keagamaan. Ke-17, guru BK atau konselor dapat menganalisis esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan dasar. Ke-18, guru BK atau konselor dapat menganalisis esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan menengah. Ke-19, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah pengembangan fisik peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan ke-20, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah pengembangan psikologis peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Lanjut teman-teman, ke-21, yaitu guru BK atau konselor dapat menerapkan hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling. Ke-22, guru BK atau konselor dapat menyiapkan berbagai teknis asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ke-23, guru BK atau konselor dapat memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling. Ke-24, guru BK atau konselor dapat menerapkan prosedur penyusunan dan pengembangan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling.
konseling. Ke-25, guru BK atau konselor terampil mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling. Ke-26, guru BK atau konselor dapat menganalisis asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli. Ke-27, guru BK atau konselor dapat memilih teknik asesmen mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli. Ke-28, guru BK atau konselor dapat menggunakan hasil asesmen mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli. Ke-29, guru BK atau konselor dapat memilih instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan. Ke-30, guru BK atau konselor dapat menggunakan alat asesmen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan. Oke teman-teman, ke-31, guru BK atau konselor dapat mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ke-32, guru BK atau konselor dapat menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat. Ke-33 teman-teman, yaitu guru BK atau konselor dapat menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. Ke-34, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. Ke-35, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. Ke-36, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. Ke-37, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. Ke-38, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan pendekatan atau model bimbingan dan konseling. 39, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Ke-40, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling individual. 41, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling kelompok. 42, guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling kelompok. Sama ya? Oke, mungkin double ya. Sorry. 43, guru BK atau konselor dapat menganalisis kebutuhan konseli. Ke-44, guru BK atau konselor dapat menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Ke-45, guru BK atau konselor dapat menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Ke-46, guru BK atau konselor dapat merencanakan sarana penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. 47, guru BK atau konselor dapat merencanakan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. 48, guru BK atau konselor dapat melaksanakan program bimbingan dan konseling. 49, guru BK atau konselor dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 50, guru BK atau konselor dapat menunjukkan perkembangan akademik konseli. Lanjut lagi teman-teman. Walaupun saya capek membaca ya, tapi tetap semangat demi teman-teman semua. Oke. Seterusnya yaitu guru BK atau konselor dapat menunjukkan perkembangan karir konseli. Ke-52, guru BK atau konselor dapat menunjukkan perkembangan personal konseli. Ke-53, guru BK atau konselor dapat menunjukkan perkembangan sosial konseli. Ke-54, guru BK atau konselor dapat mengelola sarana program bimbingan dan konseling. 55, guru BK atau konselor dapat mengelola biaya program bimbingan dan konseling. Ke-56, guru BK atau konselor dapat melakukan evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling. 57, guru BK atau konselor dapat melakukan evaluasi proses pelayanan bimbingan dan konseling. Ke-58, guru BK atau konselor dapat melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling. Ke-59, guru BK atau konselor dapat melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Ke-60, guru BK atau konselor dapat menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait. Lanjut ke 61, yaitu guru BK atau konselor dapat menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Ke-62, guru BK atau konselor dapat mengelola kekuatan pribadi dan profesional. 63, guru BK atau konselor dapat mengelola keterbatasan pribadi dan profesional. Ke-64, guru BK atau konselor dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan profesional konselor. Ke-65,
Guru BK atau konselor dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kode etik profesional konselor. Ke-66 guru BK atau konselor dapat menjaga keseimbangan objektivitas subjektivitas dalam melihat masalah konseling. Ke-67 guru BK atau konselor dapat menjaga kondisi empati agar tidak larut dengan masalah konseling. Ke-68 guru BK atau konselor dapat mengaplikasikan prosedur referral. 69 guru BK atau konselor dapat melaksanakan referral sesuai dengan keperluan. Ke-70 guru BK atau konselor peduli terhadap identitas profesional. Lanjut lagi ke 71 guru BK atau konselor peduli terhadap pengembangan profesi. Ke-72 guru BK atau konselor mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor. Ke-73 guru BK atau konselor menjaga kerahasiaan konseli. Ke-74 guru BK atau konselor dapat menerapkan konsep dasar penelitian. Ke-75 guru BK atau konselor dapat membandingkan jenis-jenis penelitian. Ke-76 guru BK atau konselor dapat membandingkan berbagai metode penelitian. Ke-77 guru BK atau konselor dapat merancang penelitian bimbingan dan konseling. Ke-78 guru BK atau konselor dapat melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling. Ke-79 guru BK atau konselor dapat melaporkan penelitian bimbingan dan konseling. Dan ke-80 guru BK atau konselor dapat menyusun hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dalam bentuk artikel jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling. Oke teman-teman, itulah sekilas kisi-kisi tentang jurusan bimbingan konseling. Semoga saja video kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.